Makin dingin ya. Uh. Oh. Ini dah, ini. Sudah dingin banget, ayo Wata. Jangan lama-lama deh. Nggak kuat gue dingin. Aduh, pucuk enak tuh. Enak tuh di pucuk tuh. Aduh, harum lagi ya. Aduh, pucuk harum. Bukan sponsor sih, tapi adanya cuma ini di atas. Si kampret, lu nggak usah bilang nggak tahan lama-lama, justru kita mesti lama-lama. Emang lu. Iya, gue tahan-tahanin dah. Tapi emang asli dingin di atas, men. Udah lama kan kita nggak. Udah nggak kebiasa di atas, jadi sumpah gue nggak biasa. Sumpah men, dingin banget ya. Sebat bisa kali ya? Jangan. Enak banget, asli. Gue nemuin jual soto Medan di puncak. Kenapa? Gue nemu yang jual soto Medan di puncak. Soto Medan Dapur Naila. Enak banget, asli. Parah. Sumpah, kuping gue dingin banget, men. Parah. Gue tuh saking dinginnya gue gak bisa tidur dari jam 2. Walah. Ini enak nih di dingin-dingin kayak gini, sekoteng kali enak ya? Lu kan dong sop enak. Sop iya tuh. Waduh, sup kambing enak nih, Kak. Sup kambing ame jagung bakar cuy di penatapan beras lagi. Seger. Gue mah dingin kayak gini enakan pelukan, Pak. Pelukan enak banget, sob. Asli. Aduh. Kemarin masih enak buat ada yang nemenin buat kemarin. Berduaan bisa pelukan ya enggak? Sekarang udah sendirian di puncak itu. Aduh, gimana gitu. Asli dingin banget, enggak ada yang meluk lagi. Aduh. Tapi ini kayaknya kita bakal di atas seminggu ini kali ya, sendirian ya. Minggu depan juga kita lewatin lagi kali ya. Naik ke puncaknya lebih tinggi lagi kali ya. Kita tengok aja kondisinya, Pet. Oke. Soalnya kan ini villa kita cuma sampai hari Minggu. Ya kan? Villa kita cuma sampai hari Minggu nih. Kalau misalnya hari Minggu depan kita bisa extend, ya udah kita bayarnya buat extend puncaknya deh. Iya. Gitu. Gue sih berharap bisa gitu loh. Cuman kemarin juga. Itu yang kang villanya nggak butuh duit kali. Lu lihat aja. Kita bikin gol dianulir. Penalti kagak dikasih. Pemain kita di kartu kuning, pemain lawan dia jadi kartu merah. Kayaknya disusahin banget kita di puncak. Ya kan, kalau mau naik kartu cobaannya banyak, Pet. Jalan nanjak gitu loh. Sama kayak hidup gitu loh. Tapi BTW, gue ngeliat Bolot nih di sini nih, dia kagak ikut apa ya? Bolot. Itu ada teman gue tuh katanya kemarin dipesan buat Bolot. I can't hear you, kata Andy Tate, Bang. Mungkin karena saking dinginnya kali ya, kagak kedengeran kali ya. Apa udah mati beku semua ya di goa? Justru goa kan kebalik justru kita nggak bisa dengerin Bolot. Biasa Bolot nggak bisa denger kan? Bolot kan Oh iya bener. Kebalik sekarang. Jadi nggak bisa denger kali ya, karena puncak dingin banget ya. Gila. Men, untuk naik ke atas ini butuh 8 tahun, men. Asli. 8 tahun untuk bisa naik ke atas. Patrick tuh bego banget matematikanya, asli. Bawa aja terus. Sekalinya gue salah, bawa aja terus. Terus gue tadi mau belain. Gue kagak salah aja disalahin ya. Apalagi bener-bener salah ya. Nah, udah paham kan lo? Paham. Tadi gue sebenarnya, lu marahin netizen tuh gue mau bilang, Pet, lu salah, cuma udah biarin aja deh. Parah. 8 tahun, men. Parah banget jalannya untuk ke atas. Tapi, gini loh menurut gue. Untung kita dapat guru penjasnya kayak Ole ya. Lu bayangin kok dapat guru penjasnya kayak Poch. Kagak nyampe nih ke puncak, Pak. Asli. Itu guru penjas. Jadi, yang namanya Poch itu kemarin katanya gini nih. Nggak butuh piala, yang penting pride katanya. Itu yang diharapin sama Bolot. Makan tuh pride. Aduh, sumpah enak banget ya di atas nih ya. Jadi orang-orang ini kan menurut gue emang. Tapi dingin-dingin kenapa gue keringetan ya? Ya kan keringat jagung, Pak. Yo. Ini kan keringat jagung nih. Nah, lu tampung terus lu bakar. Jadi tuh jagung bakar. Anjing, keringat gue yang gue bakar ya? Iya. Rasanya asin manis kan gitu ya? Keringat jagung. Gitu. Bener. Lu salah tuh taruh light ring. Jangan di depan muka. PA. No, mantul di kacamata lu. PA.
Nampak banget gapteknya. Tuh udah dibilangin dari tadi sama Elmo. Kenapa lo kupros salah jadi Elmo ya? Jadi gini, kan selama ini orang bilang, wah MU dilatih guru penjas. Lu nggak mikir, guru penjas bisa bawa studi tour. Itu privilege. Setahun sekali tuh kita bisa studi tour, yuk kemana? Ke puncak. Nah sekarang tuh, selama ini mau studi tour, duit nggak dikasih sama yayasan. Kudu nyari duit sendiri. Wah, yayasannya emang bangsat. Makanya lu nggak sampai, pemikiran lu nggak nyampe pemikiran lu. Ini gue kasih tahu nih sekarang. Untungnya ya, yayasannya bangsat. Untungnya guru penjasnya pinter. Nih, dia ngakalin. Udah yang ada, barang-barang yang ada itu yang dimanfaatin. Dia bikin garage sale, Pak. Asli. Yoi. Yang dijualin tuh murid-murid yang kagak berguna dijualin semua. Barang ini nggak perlu nih, gue nggak perlu nih papan tulis yang model zaman dulu yang hitam nulisnya pakai kapur. Nah itu asli yang tuh gue jual gitu loh. Piano kagak ada juga yang mau main piano. Udah jual. Piano nih ya udah gue jual gitu loh. Karena gue mau fokus murid gue tuh ke olahraga, bukan main musik. Gue jual gitu. Gue nggak perlu nih barbel nih, gue jual gitu loh. Barbel siapa? Nah, dia nggak mau membebankan kepada murid-murid. Hah? Barbel siapa? Lukaku, Cumi. Oh, Lukaku, iya. Lukaku, Cumi. Iya. Nah, terus gini Cumi. Oh iya ya, Lukaku. Tapi sekarang jadi Lukamu yang di bawah. Lukamu. Tapi ya serius. Emang memang kalau di atas puncak itu selalu keadaannya itu bikin bahagia, bikin nyanyi. Gitaran harus gitaran. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Gini Pet, kan guru penjasnya ini pinter. Dia tahu nih muridnya banyak orang susah, jadi dia nggak mau ngebebanin duit ke mereka. Caranya gimana? Ya udah gue jual-jualin nih, Pak. Gratisan dong nih. Apa? Nggak gratisan juga kan? Enggak kan? Enggak, itu hasil garage sale. Hasil garage sale yang dijadiin ya? Iya, dijadiin nih buat bayar bus, buat bayar makan anak-anak gitu loh, buat sewa villa gitu. Pinter guru penjasa. Ada juga yang dipinjemin ya Bang ya? Dipinjemin ya, yang penting dapat duit aja ya? Udah nih, lu nggak mampu bayar ya udah. Gue kasih nih ya seperangkat alat sholat. Nah, lu bayar sama gue aja deh, gitu loh. Ntar lu balikin kalau lu udah nggak sholat lagi kayak Patrick misalnya gitu. Jadi ceritanya pinter kan. Jadi kan selama ini orang mikir guru penjas bisa apa lu? Wah dibantai Spurs lu. Dulu kalau mau Burnley sama siapa lu nggak tahu. Guru penjas tuh punya visi namanya guru pahlawan tanpa tanda jasa. Lu dulu nggak sekolah apa orang-orang ya? Kagak pasti. Ya namanya juga bolos. Dia masuk sekolah juga guru ngajarin apa dia? Apa? 2 tambah 2 sama dengan berapa? 12. Kalau nggak ada guru penjas, lu tuh kagak bisa tuh ngambil nilai lompat jauh tuh nggak bisa. Lu kagak bisa tuh, kagak ngerti lu main volley tuh gimana, smashnya, servisnya gitu loh. Emang anak-anak, lu murid-murid nggak tahu diri. Lu makanya kita peringatin hari guru setiap bulan Oktober tuh tanggal berapa gue lupa lah ya gitu. Itu kan hak apresiasi. Nih dikasih guru lu ledek-ledekin, emang kurang ajar aja. Gak ngerti gue. Sekarang lu lihat tuh guru penjas tuh lagi jalan-jalan sama anak-anak muridnya. Lagi happy-happy di puncak. Sekarang mereka lagi gitaran, lagi happy gitu. Gak masalah walaupun cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari saat ini. Tapi paling gak, lumayan. Ini sekolah, udah 8 tahun lu gak pernah studi tour. Minimal kita nih sekarang nih lagi studi tour di puncak sampai hari Minggu ya nggak? Minimal bisa happy-happy, ya nggak? Gue bilang, sekolah ini nih, sekolah United ini udah 8 tahun gak pernah studi tour, Pet. Kagak pernah studi tour mereka. Duit kagak dikasih sama yang punya. Terus ngambil entah siapa-siapa gitu loh. Muridnya kagak jelas. Ya kan? Kagak disupport sama sekali. Tapi dulu ada orang yang bilang juga Bang. Katanya, lah ini kan bukan pertama kali ya ini di puncak. September 2017 juga udah pernah kok di puncak. Tapi di bulan September numpang lewat malah dibilang di puncak. Bedain, kagak bisa dibedain. Studi tour sama lagi lewat doang. Susah. Kalau lu mau ke Bandung nih ya, tahun 90-an, lu juga lewat puncak. Itu belum ada tuh tol Cipularang belum ada tuh. Mau nggak mau harus lewat puncak. Ya, opsi lu antara lu lewat Purwakarta atau lu lewat puncak tuh Cianjur, Jeret, turun ke bawah. Nah, September 2017 itu ya macam lu mau ke Bandung, lu mau lewat gitu loh. Numpang lu lewat nih, atau lu mau main gitu.
Numpang lewat doang, tetap aja judulnya, oh ya gue lewat nih puncak pas gitu. Tapi lu lewat doang. Kalau sekarang mereka bisa pose di botol kecap, ya kan? Terus mereka bisa sholat tuh di Masjid At-Taun. Gitu, lu kagak ngerti nah, sih. Itu teman kita yang namanya mulai dari huruf A tuh R siapa ya gitu. Itu tiap hari lewat puncak. Tiap awal bulan Agustus pasti lewat puncak. Siapa? Tapi kagak pernah. Itu R siapa namanya yang sekarang lagi nongkrong di kilometer 11. Oh, Arkarna. Lagi di kilometer 11 dia dapat privilege tuh. Dia dapat privilege selalu. Setiap awal musim dia startnya dari selalu duluan. Gerusuk sampai kemana-mana. Guling. Sampai kemana-mana. Dia tuh turun dari puncak pas tuh gelinding gitu. Udah bisa sampai Sentul. Lu bayangin aja coba. Itu tuh si Arkarna. Bisa gelindingnya jauh ya, dari puncak ke Sentul. Nggak sekalian ke Cibubur. Jangan, nanti mampir ke rumah lu mau dicari sama Arkarna. Oh jangan dong gitu loh. Jangan. Enak ya di atas dingin adem ya sedap ya. Enak pas banget. Gila. BTW ini kita nggak janjian sama Patrick. Ada kemarin temen yang pengen ke puncak juga. Begitu nyampe kemarin dia langsung bilang, udah jangan terlalu bahagia di atas. Ntar takutnya malah takabur kita kalau di atas. Ya iyalah, lagi di atas enjoy kali ya, nggak benar sih bang. Nikmatin. Dan lu nggak usah ngatur-ngatur apa yang jadi kebahagiaan orang selagi tidak ngerugiin lu, bener. Kalau masa mereka bilang, gue lagi happy nih di puncak, lu marah. Itu kebahagiaan dia. Lu bayangin udah 8 tahun nih kayak Patrick udah jadi odol, ketemu lubang, cair, walaupun cuma sekali udah senang banget gitu loh. Ya nggak bisa lu bilang, Pet, tahan Pet, nanti Pet. Nggak bisa, itu udah hak dia gitu loh. Itu teman gue si Patrick, bukan lu. Lu kan The Rock, ya kan? Rock the Casbah. Gitu. Jadi lu nggak usah ngerusin kebahagiaan orang. Kalau ada orang yang lagi happy nih di puncak dingin, gue makan mie, biarin. Udah, pokoknya selagi di puncak lu nikmatin, gitu loh. Lu nikmatin. Lu telepon tuh semua teman-teman lu yang belum nyampe ke sini. Ajakin, kasih tahu tuh, puncak tuh enak loh. Dingin. Lu selfie, lu pose, gue lagi di puncak nih. Dong. Dingin gimana di puncak lu foto, Lu share-share ke kita. Emang lu nggak usah pusing, ke puncak nggak pakai duit mereka, bodo amat kan pakai duit lu sendiri. Kita juga mereka kan. Bener. Orang ngatur-ngatur. Kayak tadi ada di timeline gue ngomong gini, norak lu tolol gitu, si anjing gue bilang banci lu, gue bilang gitu aja udah jadi rame tuh, menggoblok aja tuh emang orang-orang. Gue postingan gue masa katanya gue tolol gitu loh. Udah kayak anak lagi adu banter. Norak lu, bego lu, bodoh lu, anjing lu. Lagian postingan gue di IG kan gue gak bilang siapa-siapa ya. Nah iya, jaket, gue bilang dingin. Nah itu kan TL kita ya. Mau di TL kita mau ngomong apa ya terserah. Dan gue gak nyinggung orang loh. Terus lu tersinggung. Emang lu lahir dari bolong pantat kali orang-orang kayak gitu. Terus gue dikentutin nih keluar. Gitu. Terus keluar nih jadi anak gitu loh, diangkat. Yo kasihan banget hidup lu. No, dilepehin aja jadi anak. Iya gitu. Karena kalau yang lahirnya proper tuh otaknya jelas gitu loh. Iya kan? Tapi enak ya, Fet. Dingin ya, Fet. Maksudnya itu kalau emang ke puncak tuh emang kan jalannya berliku, gelap gitu ya. Seru banget kalau udah di atas gitu. Asli. Yang kurang cuma satu nih, Bang. Pasangan ya? Yoi. Nggak ada yang meluk-meluk. Pakai sabun aja lu dulu kan biasa. Apaan? Ya. Aduh, gue sih nggak peduli dah mau berapa lama di puncak juga bodo amat gue. Yang penting gue lagi happy aja. Udah. Gue demen kalau bisa sih sampai bulan Agustus nih. Di sini juga gue mau. Gue juga sih, Pet. Makanya kan ini kita lihat kan villanya kita bisa extend nggak? Ya masalahnya kan di tempat orang ya. Kita tetap harus izin kan gitu, harus bayar gitu loh. Tapi bang, dengan keringat, dengan perjuangan gitu loh. Bayarnya dengan itu. Ngomong nih bang. Katanya kan lu abis ini ntar nanti ada acara lagi nih bang, ya kan? Apakah lebih baik kita ngomongin dulu nih hasil pertandingan yang Manchester United mini derby lawan sama Burnley bang? Apa yang mau diomongin, orang udah menang? Iya, tapi dijelasin kemenangannya itu kenapa gitu loh bang? Lah emang itu udah takdir, udah takdir ilahi, udah dari kuasa Allah. United hari menang. Iya, United ke Manchester United berangkat ke puncak, disopirin sama Paul Pogba.
Gua nggak mau take poros salang lagi kalau nyebut nama Pogba. Nggak ada. Stop. Gua out. Bye. Udah, gua turun. Gua nggak mau kalau ngomongin Pogba. Bang, kenapa puncak jadi panas ya bang? Gue buka dulu ya bang. Nggak kuat gue. Pakai Prancis. Gua nggak mau gua ngomong Pogba. Tahu gitu gua nggak mau take ini udah. Asli, gua nggak mau take udah kalau kayak gini caranya benar. Ini admin juga mau gua ganti. Dia asli posting Pogba mulu dari tadi. Ngerti juga ini admin. Gua tahan juga nih duitnya. Nggak mau gua. Ngomongin Pogba. Yang ngomongin tuh Luke Shaw. Oh iya. Nggak. Kalau gua mau ngomongin sebenarnya Nemanja Matic. Betapa solidnya Nemanja Matic tadi malam menjaga lini tengah sampai ke belakang. Luar biasa Nemanja Matic. Pure solid, lagi, pure gold. Kalau lu nonton lagi, sebenarnya kita semalam main pakai 3-4-3. Karena Matic jadi back ketiga tuh, dia lebih turun di sini, di tengah. Iya. Tapi berakhir kita 4-2 flat loh. Iya. Shaw main di kiri sangat tinggi, Wan-Bissaka. Dan kalau misalnya ada yang bilang MU menang karena skill Bruno, Rashford segala macam, lu tonton lagi. Kalau lu langganan Mola, kan lu bisa nonton tuh replay ya. Mudah-mudahan di sini sih Mola mau ya kerja sama kita, amin gitu ya. Gue sebut aja udah gitu kan. Nah, kalau lu nonton di Mola, bukan Ola, itu Ola temen lu, Cumi. Iya. Beda. Dia juga gue mau sih, Wat. Gantiin lu mau kapan aja gue. Itu udah banyak yang teriak ganti Patrick loh. Wat. Kenapa nggak kayak gini aja, Wat? Ola kan cantik nih. Kita dua kan bapak-bapak nih. Harus satu lagi di tengah, bertiga. Ola jadi pemanis. Gue mau cerita gini. Jadi kalau lu nonton siaran ulang lagi, ya, lu lihat United main di babak pertama. Di mana posisi Pogba? Lu nonton nggak? Di mana posisi Pogba di babak pertama? Kiri. Dia main di sisi kanan. No, kiri sisi dong. Kanan dia main, Pet. Oh iya. No, dia main di sisi kanan. Lu nonton, dia lebih banyak beroperasi dari sisi kanan. Kenapa? Karena di kanan ada Wan-Bissaka. Covering. Yang lebih kuat dari sisi bertahan dibandingin Shaw. Jadi, kalaupun misalnya Pogba-nya kelepas atau segala macam, ada Wan-Bissaka. Lu tonton deh. Babak pertama Pogba lebih banyak beroperasi dari sisi kanan. Babak kedua dia baru mulai agak pindah ke kiri gitu loh. Ya, jadi kalau ada orang bilang Guru Penjas nggak punya taktik strategi, lu lihat dong pada saat dia ngeluarin susunan pemain, apa yang dia lakukan gitu ya. Itu kan suatu ya apa ya? Emang kecerdikan dia yang harus lu akui gitu menurut gua. Bukan karena memang selama ini kita suka sama Ole terus let's say kita bilang ini channel propagandanya Ole, bukan gitu. Tapi coba deh lu tonton Pogba lebih baik main di sisi kanan. Dan kalau lu perhatikan dia jadi lebih banyak dia yang mendikte permainan kalau menurut gua. Bruno tuh jadi decoy aja. Karena emang tapi Bruno juga kemarin balik lagi. Kayaknya semua pemain lawan tuh udah tahu Bruno itu kalau dibikin emosi kagak bakal bisa main tenang. Itu dia kenapa Ole berani mainin Pogba, Pet. Karena dia juga punya kemampuan playmaking gitu loh. Iya. Lu lihat berapa kali dia ngasih bola segala macam. Walaupun emang balik lagi lu nggak bisa berharap banyak dari sisi defensif gitu ya. Tapi maksud gua kan itu it works gitu loh. It works bahwa bisa nih kalau misalnya Bruno-nya dimatikan, lu masih punya satu alternatif. Dan lu tahu Ole bilang apa kan terkait Pogba setelah pertandingan? Nggak dengar aftermatch. Gue sibuk di Twitter gue. Nah, si Ole bilang gini nih, gue sampai lupa tuh jadinya ya. Tunggu dulu. Sumpah, tadi malam gue tahu nih ada press conference, tapi elah mendingan di Twitter ngata-ngatain orang dulu. Bentar ya, ini gue bacain ya. Ole itu bilang, tunggu dulu. Ya, sementara lu nyari, gue cuma ingat yang after press conference itu, kalau kita ngomongin press conference di Pogba sempat ngomong, ditanya tuh tentang golnya Harry Maguire. Dia bilang, lah itu gol. Ya jelas-jelas itu gol. Kita dianulir, saya juga nggak ngerti itu kenapa gol, nggak dianggap sebagai gol. Lalu di Twitter, Peter Crouch dong nge-tweet, lah kalau golnya Harry Maguire itu dia anggap sebuah foul,
ya berarti gue selama karir gue main bola, kalau itu dianggap sebagai foul, gue nggak akan pernah bisa bikin gol dong. Karena ya lu mute. Peter Crouch yang ngomong itu kan? Peter Crouch ngomong kayak gitu. Karena kenyataannya dan semua rata-rata ex-pemain bola mengatakan itu dari mana jalannya sampai dikatakan pelanggaran sih. Ya, karena itu dia udah lompat duluan loh. Itu gol bagus. Iya, dia itu loncat duluan. Iya loh, kecuali lu tahan, lu lompat. Nah, beda ya. Nah, itu kan dari itu manjat tahun, istilahnya. Dari tahun kapan ya mulai Premier League ini, kapan waktu itu kan selalu dipermasalahkan. Orang namanya loncat, lu deh nyobain di rumah, lu loncat. Kalau nggak tangan lu kemana-mana, ya kali lu bisa loncat tangan ke bawah, pocong dong lu. Ya. Jadi gue nggak ngerti kalau misalnya, ya cuma kadang-kadang kan itu tadi, interpretasi wasit kan bisa beda-beda. Sebagian jadi ngelihat, ya itu dia, nggak checking VAR loh, yang Harry Maguire. Nggak ada checking VAR. Enggak. Harry Maguire nggak checking VAR. Dicek. Bandel banget ya? Patrick dibilangin. Nggak dicek. Banyak banget kemarin. Oh iya. Yang dicek itu yang Luke Shaw ya benar-benar. Luke Shaw ya gitu loh. Ya. I've always said Paul is a big player for us. He's a good character in the dressing room. He's always one that the lads look to. He is a world champion, of course. Jadi dia mulai menyuntikkan doktrinnya bahwa lu bisa nyaman sebenarnya di sini, tapi belum tentu. Untuk itu dulu, karena memang di sisa akhir musim, lu butuh pemain-pemain lu. Gue nggak mau muka lu kayak gitu, gue nggak mau ngomongin Pogba lagi ya. Stop, gue nggak mau ngomongin Pogba. Ngomongin Pogba lagi, gue tutup ini. Oke, terima kasih telah menonton Porosalang. Gue Gue dengerin lu. Entah kalau gue potong lu marah. Gue diam lu marah. Lu kagak ada bener-bener. Ntar kalau gue ngomong, tuh, ya, lu matahin momentum gue. Gue diam, lu marahin gue. Apa-apa sih lu? Ya, jadi intinya gini lah. Kita semua kan tahu kualitas Pogba. Ya. Dan gue nggak suka Pogba bukan karena skillnya. He's a good player. Gue udah pernah ngomong ini di Porosalang, gue udah pernah ngomong ini di DPI gitu ya. Yang menjadi hal yang tidak bagus dari dia adalah ya itu, dan even lu semua juga admit bahwa giliran dia jalan kaki, nggak mau defend juga lu marah-marah gitu loh. So, we're in the same boat about Pogba gitu kan. Tapi memang di luar tuh ya dia punya kualitas, dan yang kayak waktu gol dia yang lawan apa West Ham ya kalau gue lupa ya. Yang dia juga shoot dari luar, yang bola dari Bruno. Itu kan, gue bilang, emang itu yang kita expect dari Pogba. Lu cek aja waktu dia main di Juve, seberapa banyak dia bikin gol dari luar kotak. Gitu benar. Dan dari awal di Poros juga kita selalu bilang, Pogba itu punya kualitas. Kita nggak pernah mempermasalahkan kualitasnya dia. Cuma yang kita permasalahkan adalah attitude-nya. Iya, makanya kadang-kadang kemarin kita bilang, Pogba yang tak dirunukan. Karena juga tanpa dia, kita berjalan bagus gitu loh. Cuma emang mungkin universe conspire with him to make him as a joker lah gitu ya, kartu as gitu. Sebenarnya kalau dari sudut pandang gue ngelihatnya gini, yang kayak kita bilang ini dari sudut pandang Porosalangnya, dalam sisi gue ngelihat dari Porosalang. Kalau Pogba lu jangan bawa Porosalang ya, gue nggak Porosalang. Bukan masalah Pogbanya ini, masalah Pogba. Tapi gini, kan kita selalu bilang Pogba yang tidak dirindukan, Pogba yang tidak dibutuhkan, ya kita selalu bilang gitu. Dan itu nyata. Dulu itu dia merasa dia sudah besar kepala di zamannya Mo. Ya, di zamannya Mo itu dia udah besar kepala. Dia 89 miliar euro. Dia salah satu pemain terbaiknya kita. Dia menjadi sebuah ikon buat Manchester United itu. Sementara itu semua sebelum datangnya Bruno Fernandes. Dan terbukti ketika Ole mendatangkan Bruno, sebelum mendatangkan Bruno, kita itu dengan ya susah payah, ya tersendat-sendat, tapi ya, kita bisa menang juga tanpa dia gitu loh. Ya. Tanpa dia dengan cederanya lah, dengan drama dia lah, dengan agennya dia, kita tetap berjalan. Dan akhirnya kalau menurut gua, Pogba mikir, lah, ya kayak gua bilang, I need this club, not this club need me. Iya, gua nggak dipakai, daripada gua ini udah jelas nih, agen gua udah ngoceh, gua minta bakal ditransfer. Dan ciri khasnya Ole, terakhir kali dia mengatakan yang baik-baik tentang seseorang, Ashley Young is a great captain, bla 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 bla, dia out. Sanchez bla 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 bla, dia out. Nah sekarang Ole bilang Pogba is good player, dia bagus, players look up to him. Gue yakin, makin yakin gue, he's out. Karena kayaknya ini udah ketahuan nih ciri khas daripada Ole Gunnar Solskjaer,
dia mau jual pemain, dia dengan mengucapkan yang baik-baik. Di praise-nya dulu. Di praise-nya Ya, dulu di ini praise orang dulu. gitu. Kenapa? Pada saat lu sebagai orang tua memuji anak lu, ini kalau yang udah jadi orang tua ya, mereka akan sangat senang. Mereka akan mau nyium lu tanpa lu minta segala macem gitu loh. Karena kan namanya anak tuh kadang uma atau cium dong bapak dong gitu. Enggak, kadang hindar, tapi lu kasih dia es krim. You treat him with full of compassion segala macem gitu loh. Feedbacknya ke lu akan sangat baik gitu loh. Nah, yang Ole lakukan terhadap Pogba sekarang ya begitu secara psikologis. Sehingga ini orang ngerasa nyaman, gue nggak jadi tumpuan utama, gue ada Bruno, tapi gue tetap diperlukan gitu loh. Dan gue memerlukan klub ini sebagai stepping stone. Udah, gue perlu klub ini, gak ada yang mau beli juga. supaya agennya mulai sadar. Karena kalau Pogba nggak dimainin segala macam, harga lu akan turun. Once harga lu turun, komisi lu kan juga kecil. Sementara lu tahu betapa rakusnya Raiola. Jadi ini yang berkompromi, mereka bukan United. Keuntungannya bagi United adalah lu bisa melihat Pogba yang bagus lagi gitu loh. Pogba yang dulu main di Juventus menurut gua gitu. Oh iya. Dan honest to God, gue kemarin ada yang nge-tweet, Pogba bagus kan bang? Gue bilang, iya, lo harus akuin banget. Gue bilang, gue akuin 2 pertandingan terakhir ini dia bagus. Dia all out. Bagus. Dia berdarah-darah. Pertandingan sebelumnya, kemarin juga dia berdarah lagi. Di luar yang sebelumnya juga ada kesalahan ya. Lu kan kita kan kita lihat lah yang dia jalan kaki. Ya, kalau kesalahan tadi malam juga dia dari 10 ya. Dari 10 gue akan rate dia 8 lah. Yes. Which is not bad. Maksudnya kan bahwa Pogba dia keluarkan soul-nya, dia main untuk tim. Itu yang kita suka, itu yang kita harapkan dari Pogba. 8. Walaupun kita sama-sama tahu itu ini dia cuma gitu loh. Supaya harganya naik. Sama lah kejadian Sancho di Dortmund. Tiba-tiba di bulan Januari jadi bagus. Ini Pogba Januari jadi bagus. Ya semuanya pengen. Udah sempat ngambek segala macam. Iya, karena lu punya 4 bulan untuk membuktikan kapasitas lu sehingga lu bisa dibayar mahal lagi. Yep. Gitu. Dan kalau gue bilang Ole Gunnar Solskjaer, kalau lu tadi kan mengikuti lu nggak mau, ya paling lu main di Fenerbahce. Kalau lu tadi kan kasih contohnya sebagai orang tua. Kalau gue ngelihatnya Ole Gunnar Solskjaer sebagai seorang marketing yang baik banget. Oh iya, di polesnya mobilnya, ini di showroom nih, lu punya mobil banyak. Ada satu yang paling mahal, lu sadar jualnya susah karena tidak semua orang bisa beli. Ya, let's say ini Bentley. Kan nggak semua orang bisa beli Bentley dibanding beli Innova. Iya dong. Tapi jadi lo arahin ke yang lain-lain dong. Iya. Kualitasnya, fasilitasnya, kenyamanannya, kan gitu. Betul. Dan nge-treat Bentley sama nge-treat Innova beda dong. Iya kan? Jelas. Benar. Jadi Bentley itu mungkin perlu setiap hari lu poles, lu bersihin joknya yang udah pasti kulit, wangi segala macam, lu cek mesinnya gitu loh. Kan beda. Lu panasin setiap hari gitu loh. Ya, apalagi kan selama berbulan-bulan sebelum ini kan itu selalu bilang Bentley itu mahal, Bentley itu perawatannya gini-gini. Iya. Terus nggak bisa dipakai ribet hidup lo. Jadi dia mau nggak mau bilang enggak kok. Memang agak harus dipanasin, tapi kalau tiap hari nggak besar kok biayanya. Dan di dalam nih, bagus kan? Warnanya nggak ada lecet, nggak ada goresan, segala macam. Jadi ya itu tadi, kalau tadi gue menganalogikan Ole sebagai seorang orang tua gitu ya, perlakuan dia terhadap anaknya ya, karena balik lagi gue orang tua gitu. Jadi gue tahu how to treat my child, my kids gitu loh. Nah, apa yang dikatakan Petri juga benar. Sebagai seorang marketing, lu kan mau barang lu laku. Kalau ini barang lu simpan di gudang doang, nggak laku nih. Iya kan? Ya udah deh, gua pakai jalan deh sekali-sekali di Car Free Day. Jalanan nggak macet. Ya kalau lu pakai Bentley di jam macet kan percuma, Pak. Nggak bisa maksimal. Ya ada boros bensin doang. Nah, tapi pada saat lu pakai di jalanan yang, lu pakai dia di jalanan yang lengang, di mana orang juga ramai buat ngelihat. Karena kan lu nggak tahu siapa aja nih ikut CFD. Ya kan? Mungkin salah satu itu yang bisa membeli mobil lu gitu loh. Gua keluar nih tiap weekend gitu. Ya kan? Atau mungkin sore-sore jam 5 gua keliling komplek pakai ini gitu loh. Ya. Itu yang dilakukan oleh terhadap Pogba.
Dia mau barangnya ini laku. Man of the match mah. Cuma walaupun itu debatable ya. Dia man of the match karena dia bikin gol. Tapi lu jangan lupakan peran Bailey, Shaw, Maguire, gila itu bagus banget menurut gua. Man of the match memang benar kayak kata lu karena dia yang karena harus cuma satu kan. Ya, dia menciptakan golnya dan itu yang membawa kita ke puncak saat ini. Itu kita betul. Tapi tanpa Bailey, tanpa Maguire yang menyelamatkan lini belakang dan mereka itu mati-matian ya. Bailey itu all out itu kayaknya badannya itu gak disayang sama sekali. Udah tahu ringkih, tapi tetap aja dibuang kemana-mana. Bailey adalah Vidic versi gelap. Yes. Nggak, gila. Lo jangan rasis. Nggak rasis dong, men. Maksud gue bener dong. Lah, Bailey itu Vidic, cuma dia kulit hitam gitu loh, bukan yang orang Eropa. Kalau Vidic kan sama kayak namanya Matic tuh. Begitu keluar pertandingan, bukannya serius terus kan, nggak ada bercanda. Nah kalau ini muka serem, kelakuan. Tapi ngebanyol. Cuma maksud gue, apa yang dia lakukan di lapangan, apa yang dia berikan untuk tim di lapangan itu nggak jauh beda sama Vidic loh. Yang sampai cuma Bailey kurang berdarah aja menurut gue ya gitu, sampai bocor gitu. Tapi kurang berdarah apa? Nggak. Sampai cedera mulu. Iya, cuma kan heroiknya kan orang lebih ngeliat yang ada berdarah lah di kepala segala macam gitu loh. But he throw himself to the ball every time. Yes. Every time he can, he throw himself to the ball to defend his goalkeeper gitu loh. Itu kenapa gue bilang Bailey adalah Vidic semua versi orang kulit hitam gitu loh. Bukan ya, memang Bailey kan kulit hitam. Masa gue bilang kulit coklat gitu, ngaco loh. Dan kalau ada yang mengatakan 80M buat Maguire kemahalan, 80M slap head, aduh beli kulkas kemahalan, semua itu. Guys, kan sekarang kita mulai kelihatan nih. Maguire dipartnerin dengan partner yang tepat. Lu bisa jadi lihat. Barang tuh. Jadi banget. Dia maju ke depan tenang karena dia tahu Bailey bisa nahan. Men, dia sempat sampai dribble sampai depan kotak loh si anjing. Iya. Kenapa dia bisa bikin gitu? Karena dia udah nyaman. Pede. Gua tahu. Ada Bailey di belakang. Ya. Kalau kemarin mungkin sama Lindelof, gue belum yakin banget nih. Gue tinggal kalau kebobolan kita berdua lagi nih yang kenakan gitu. Sama Lindelof juga dia beberapa kali ada kok. Lindelof juga nggak jelek. Nggak, sekarang akhir-akhir ini udah mulai. Waktu awal-awal kan. Iya, cuma maksud gue kan saat ini yang gue lihat satu grup ini emang mainnya bagus semua. Ya kecuali Martial ya dan Rashford. Itu yang masih belum bisa. Gue masih nggak ngerti ada masalah apa sih lu berdua sebenarnya gitu loh. Gue yang paling bingung ya lihat kemarin banyak yang komentar. Gue nganggapnya cuman pikiran-pikiran yang gosip aja nih, ngomongan yang di Twitter pada nanya nih. Bang, itu kenapa sih Rashford nggak pernah mau passing ke Shaw? Kemarin setelah gue nonton pertandingan itu benar-benar gue perhatiin kan. Tapi jarang banget emang. Shaw itu berapa kali overlapping. Even juga Bruno juga ada. Ya, sekali. Karena gini loh. Karena mungkin insting mereka yang lebih gue mau masuk segala macam gitu. Nah sebenarnya kan itu yang harus lo obrolin lagi kan. Itulah gunanya tim lu ngobrol segala macam gitu. Karena Bruno juga ada tuh di babak pertama yang Shaw udah lari masuk ke kotak. Instead of ngasih passing bola ke Shaw yang masuk, dia ngasih bola ke kanan gitu loh. Ya habis itu kan dia sorry ya dia bilang gitu. Dan bagi gue itu adalah satu contoh yang bagus dalam tim bahwa lu tahu lu salah, lu minta maaf langsung sama temen lu gitu loh. Ya. Itu yang gue lihat tim ini emang ya udah. Terus. Putus-putus tadi barusan. Enggak, maksudnya ya udah tim ini maksud gue yang kelihatan udah sangat ya kalau gue boleh bilang tim ini udah solid. Yes. Ya, tim ini udah solid cuma memang masih butuh beberapa perbaikan. Itu dan nggak cuma lu yang ngomong gitu. Gitu. Ibarat kata Alan Shearer siapa lagi ngomong? Alan Shearer tadi malam ngomong you want to see a quality team. This is Manchester United. Kelihatan banget mereka ini sekarang ini sebagai sebuah tim yang benar-benar kompak. Yes. Mereka bermain satu untuk yang lain. Yang masih meragukan kemampuan gue sebagai pandit. Yang gue bilang sama yang Shearer bilang hampir lebih sama, kampret. Iya, dan Shearer itu ngomongnya tuh gue salut ya, karena Shearer ini selagi dia jadi pemain dia selalu gak suka banget sama United. Iya, dan dia bahkan lebih memilih pindah dari Blackburn Rovers ke Newcastle daripada ke Manchester United kan gitu. Iya. Padahal ketika dia jadi manajer pun dia pengen menghancurkan legendanya MU walaupun mungkin kemampuan dia secara manajer sangat jauh daripada Sir Alex. Cuman maksud gue kemarin Shearer itu memuji bahwa kalau kamu mau melihat sebuah tim
yang akan mencoba untuk bersaing sebagai juara, yang lu butuhkan itu ada kekompakan dalam tim. Dan Manchester United saat ini terlihat semua pemain itu they are willing to scrap play, bener-bener scrap. Jadi nyampah apa aja gue lakukan untuk nutupin teman gue. Jadi ini udah kelihatan nih kekompakannya. Lu defense each other, udah itu yang gue lihat. Dan bener kata Ole. Yang bener kata Ole, if you cannot enjoy football at this top of the league, then you cannot enjoy football. Jadi ya wajar kalau anak-anak sekarang juga ditambah lagi termotivasi, lebih semangat lagi. Ya karena hasilnya Ole yang progresnya itu para bolot, dia memperbaiki ruang ganti, dia memperbaiki mental di dalam, dia jadikan kompak tim. Ini hasilnya. Ngerti bolot? Bukan piala yang kau bayar. Lu mau bayar piala, lu lihat tuh Manchester City. Bener-bener beli piala FA. Jangan lu harapin zamannya kayak dulu datang investor baru, kasih duit banyak, lu jadi juara. Ya makan tuh piala. Arteta tuh dapat piala. Lihat tuh sekarang seperti apa. Ini dia DNA yang diucapkan oleh Gunnar Solskjaer selama ini. Ya ini, sekarang kita nikmatin kan. Lu lihat kemarin si Bailey yang mengingatkan Cavani untuk bercanda sambil bilang, hey, kemarin dia dansa sama Pogba. Itu semua salah satu chemistry yang terbentuk oleh Gunnar Solskjaer. Paham, bolot? 2019 Januari, gue bilang, sekali lagi nih gue bilang ya, di YouTube-nya Panji, pada saat Ole baru ditunjuk, gue bilang Panji, gue setuju Ole yang nanganin tim. Karena ini orang tahu DNA United. Ini orang tahu marwahnya klub ini. Lu boleh cek tuh videonya di Panji. Boleh lu tanya atau lu oprek aja tuh. Pokoknya tuh Januari tahun lalu. Sebelum ada Porsalang. Gue udah bilang gitu loh. Karena gue setuju sama ini orang gitu. Gantiin Jose Mourinho segala macam. Dan namanya progres, ada yang cepat, ada yang lambat gitu loh. Dan ya lu nikmati nih sekarang gitu. Dari sisi permainan, kalau ada lagi bilang, cuma bergantung kejeniusan Bruno sama Rashford segala macam. Men, Rashford mah gak ada apa-apanya semalam. Bener gue bilang. Gak ada. Lu lihat strateginya. Dia mainin. Kayak tadi gue bilang, dia mainin Pogba di kanan. Kenapa? Karena sisi di kanan tuh ada si Wan Bissaka yang lebih kuat gitu. Dan Cavani juga lebih Cavani itu sabar lah. Cuma memang ya dua orang ini, Cavani yang Martial, yang gue nggak tahu kenapa masih jadi misteri nih. Ya gue sih berharap bisa meledak lagi karena toh awal tahun kemarin pada saat Bruno datang mereka bisa meledak gitu kan. Ini kan lagi mampet nih. Ya mungkin butuh 1-2 kali reparasi lagi supaya bisa gacor lagi gitu loh. Dari sisi permainan enggak lah. Lu lihat. Ya benar. Burnley itu nggak ada shot on target semalam. Kalau ada yang berani bilang lagi bahwa MU kayak bolot-bolot di luar negeri itu kan pada ngomongnya itu menangnya juga karena kehebatan individual pemain. Ya itu gitu tadi gue bilang kan. Itu kan yang gue bilang. Nah, yang kayak lu bilang ini. Kalau misalnya ngomong kayak gitu, sebenarnya enggak. Kemarin justru kelihatan di babak pertama, Burnley itu kan kita bilang dari awal. Episode yang sebelumnya kita bilang, Burnley ini tim yang tahu diri. Dia nggak akan bisa namanya nyerang open play. Dia cari bola mati. Dan dia satu-satunya cara untuk bisa main bola mati, ya dia main kasar. Dia main keras, dia menyerang aja kan gitu. Dan itu kemarin pemain MU kebawa. Kepancing lah di awal-awal. Babak pertama kepancing banget kan. Kita mainnya jelek banget. Kita ngikutin permainannya Burnley. Terus kita Burnley main long ball, dia kasih bola panjang ke sampai Ashley Wood. Akhirnya kalau kembali lagi lu dengerin kemarin Ole teriak play football. Iya. Ole teriak play football. Play football artinya apa? Lu punya kualitas jauh di atas pada pemain di atas mereka. Iya. Kenapa lu ikutan main barbar? Betul. Lu bisa main teknik, lu bisa main tenang. Nah itu kalau lu bilang bahwa individual play-nya pemain yang masih membawa kemenangan MU. Terus yang ngomong itu apa? Itu yang ngomong apa? Jadi? Nah, yang mengubah dari 4-3-3 berubah jadi terakhir kita nutup tuh flat 4-4-2. Makanya sama-sama ketat di belakang. Ya. Itu dia pakai Ole yang mengubah. Dia mainin siapa? Greenwood di kanan. Bruno ditarik dimasukkan ke si Scott McTominay sama Matic, Pogba dia mainin di kiri, Greenwood di kanan, strikernya Cavani sama si siapa Martial dia pakai gitu loh. Gitu. Terus
kalau terkait show itu memang debatable karena balik lagi ini interpretasi wasit. Gue sih udahlah ya karena sebenarnya bola kena show duluan. Cuma kan follow through-nya itu ya itu kan benar kan gue bilang. Follow through-nya itu yang enggak foul. Iya makanya gue bilang kan ya kalau gue sebagai fans harusnya itu nggak pelanggaran, jujur gue bilang gitu. Cuma balik lagi di mata wasit itu follow through-nya itu kan kena, itu yang menurut dia jadinya pelanggaran. Walaupun gue kesel banget sebenarnya, tapi ya udahlah gue pikir gitu. Karena sebenarnya kita punya kesempatan ngelawan 10 pemain di menit-menit awal gitu. Tapi ya udahlah. Penyakitnya VAR itu dibikin slow motion. Jadi sesuatu yang lebih dramatis biasa aja kan gue udah bilang. Lebih dramatis. Gitu. Karena sekarang logika lu aja lah, lu lari nih. Lu lari. Mana bisa lu stop, lu sembunyiin kaki lu. Mana bisa lu tiba-tiba tarik lagi kaki lu yang udah lu lempar. Bisa lah, itu dia. Gitu. Atau kayak gini deh, gue nih sekarang lagi ngobrol ya, kita bercanda-bercanda kayak gini. Bercanda nih ya, terus gue udah sempat kayak gini, tapi lu nggak ngelak, gue kirain lu bakal ngelak gitu loh. Nggak mungkin kan bisa gue berhentiin lagi kan gitu. It's a follow through. Nah bagi gue, itu pemainnya Burnley kemarin tuh, siapa namanya? Brady. Ya Brady itu, bagi gue tuh that's one lucky boy. Karena kalau dia last man. Dan itu chance bukan Brady kemarin yang Brady ya kalau nggak salah, gue lupa lah pokoknya siapa lah. Iya Brady kayaknya. Iya benar ya Brady ya benar. Jadi dia itu udah last man. Pas waktu lihat replaynya ya, itu udah last man. Itu straight red. Straight red kan udah. Itu udah benar-benar opportunity for goal. For goal gitu loh. Makanya Cavani punya opsi bawa sendiri atau ngasih ke Rashford gitu. Yes. Itu sementara kalau pelanggaran Maguire tadi masih ya debatable lah, orang bisa wasit ngambilnya karena dia ngeliat tangannya lengket, tapi ya balik lagi kayak Patrick bilang, lu lompat terkadang kan tangan lu begini, lu mana mungkin lompat begini kalau mau nyundul main bola. Yang dibilang handsball logik, makanya gimana caranya lu loncat tangan lu nggak kemana-mana, udah itu aja. Yang gol Maguire lu loncat nyundul kan tangan lu nggak di atas tuh lu hands up, dugam, jump around, jump around. Nah, itu tangan lu di atas. Kata Ole fucking nonsense. Dia marah itu. Gue kaget. Dan itu kan gue bilang, orang yang pikir Ole nggak pernah marah, lu salah. Salah banget. Gitu. Dia marah kan, semalam marah banget. Gitu. Itu aja. Iya. Jadi sebenarnya waktu kita abis Champions League, terus tiba-tiba midweek lagi main, itu kan juga Ole midweek Champions League itu hari itu kan juga marah kan dia. Dia langsung nyerang FA kan. Iya. Weekendnya IPL menurut gua. Dia langsung nyerang FA kan. Iya nggak nyerang sih karena kok nyerang pasti dia ditunda Mourinho dulu gitu loh. Iya. Cuma kan nggak apa ya, mungkin nggak sebelatan itu karena kalau nggak kan bisa kena hukum tuh kayak dulu Sir Alex pernah kena, Mourinho pernah kena gitu loh. Jadi itu aja pesan gua, lo nikmati aja. Lu mau happy karena tim pujaan lu lagi di atas, silakan. Ya. Asal lu nggak usah ngerusuin orang. Santai aja, lu bikin aja yang bikin di timeline lu bebas-bebas aja, ngomong terserah lu. Bebas. Karena lu nggak usah takut bilang Nora segala macam, semua orang kan Nora. Bodoh amat Nora. Lu kata kurang Nora apa tuh? Fans-fans yang baru juara kemarin, baru juara pertama satu kali dari 30 tahun. Tapi kita nggak bisa marah juga, ya mereka wajar, gue ngerti, mereka tuh happy banget. Gue kesel, cuma ya udah karena banyak banget temen gue yang fans Liverpool, yang teman-teman baik gue yang pucuk dingin gue anjir apaan sih, cuma ya udah itu mereka happy, ya udah biarin gitu loh. Itu gue menghargai mereka. Dan sekarang giliran lu lagi, lu juga happy aja. Dan terima kasih untuk yang udah bikin video kedinginan terinspirasi dari Fuad yang Porosalang ya. Kayaknya abis itu banyak ya yang bikin video kedinginan. Satu lagi nih. Udah. Oke. Enggak. Satu lagi yang gue mau buat titip pesan. Oke. Kalau ada satu manajer di dunia saat ini yang lu harus kasih respect, itu Ole Gunnar Solskjaer. Bukan karena kita dibilang kita buzzer Ole atau apa, enggak. Karena dia satu manajer yang dihina, nggak cuman oleh fansnya, media, semua orang mengharapkan dia dipecat. Semua orang menginginkan pekerjaan dia. Dia nggak pernah sekalipun membalasnya. Dia menundukkan kepalanya, dia menghormati pendapatan orang, dia kerja. Dan dia bukan pendapatan. Kalian para Bani Ole Out terdiam,
Nggak dengan kata-kata, tapi dengan hasil. Hasil yang dia bikin. Dan ini belum sempurna ya. Gua pribadi kalau kita belum. Ya, kalau kita jadi juara musim ini, alhamdulillah. Surprise. Karena gue pribadi di awal musim nggak pernah kepikiran kita untuk jadi juara. Kalau memang Panji jadi juara, yang yakin alhamdulillah. Kontender. Ya. Panji yakin kontender. Lu bisa cek di video Porosalang sama Panji. Nah, gitu. Gue mikirnya gini. Gue pikirnya musim ini adalah musim kita membangun. Musim depan baru kita fight. Nah, kalau gue bilang respect the man karena dia betul-betul nggak ada ngebales omongan kalian. Dia cuma membuktikan dengan hasil. That to me is a quality manager. Dan nggak ada ngeluh juga, nggak ada ngeluh. Bener. Ya, dan nggak ada ngeluh kan? Gitu. Pemainnya sangat sayang sama dia. Sangat sayang. Dan satu lagi, gua take video buat Panji hari Sabtu kemarin. Di lapangan biasa habis main bola, Panji bilang, "Fu, take video yuk, bercerita tentang United di 2021." Ya, kita take. Emang pintar Panji, emang rezeki dia juga. Begitu menang di hari tadi, dia naikin videonya tadi bagi. Lo boleh nonton. Itu opini gue sama Panji tentang United di tahun 2021. Oke? Thank you for watching. Nikmati aja yang bikin enjoy. Happy. Oh, what? Gue sengaja lo pakai ini hari ini buat lo. Pogba. Assalamualaikum. Gue Fuad. Gue Patrick pakai jersey Prancis. Papa. Ini nggak Pogba sih. See you. Bye.